Oke Bapak Ibu ya, ini untuk konteks orang tua yang tidak mampu dalam memberikan hadiah. Kasihan, berkecil hati. Itu saya katakan, jangan Anda menilai bahwa guru itu menilai besar kecil hadiah yang diberikan oleh anak murid. Tidak memberi tidak masalah. THR dari siswa untuk guru. Dan Anda katakan sebagai gratifikasi. Kok jahat kalian ya? Berapa kerugian negara ya, nggak merugikan negara, Bu. gratifikasi dari anak yang memberikan hadiah kepada kami. Kebijakan apa yang bisa kami buat gitu sehingga bisa merugikan negara? Bu, negara nggak bakalan rugi ya, hanya gara-gara ini. Tapi yang rugi itu dari pihak guru. Betul, Mas. Ya, nama baik seorang guru jadi buruk. Guru banyak mendapatkan komentar buruk dari orang-orang. Nah, gitu itu loh. dia. Terus di sisi lain ya, nggak semua murid itu mampu ikutan acara-acara seperti ini. Walaupun memang sih nggak mahal sih yang dikasih, tapi ya sama aja. Ibu tahu nggak ya? Kalau ada ibu-ibu yang bikin ide-ide acara kayak gini, sebagian misalnya ada satu orang ibu nggak ikut, ibu tahu nggak? Dia itu dijauhi dari ibu-ibu yang lain, ya. Betul Ibu banget. yang nggak ikut ini menjadi omongan ibu-ibu yang lain. Hanya Faktanya gara-gara kayak dia gitu. itu karena nggak mampu. Memang sih nggak dipaksa, kalau nggak mampu tetap aja dapat omongan. Mau nggak mau harus memaksakan diri untuk ikut ya, karena nggak enakan sama yang lain. Justru itu, hal sekecil ini tuh sangat berpengaruh buruk untuk para guru. Jujur saya sedih loh Bu ya. Banyak guru yang mendapatkan komentar buruk, saya baca komentarnya aja saya sedih. Betul, Mas. Kalau mau bikin tren seperti ini, mau kasih THR untuk guru, coba deh kasih itu di luar sekolah gitu loh. Itu baru Ya, betul. biar apa? Biar murid-murid yang lain nggak kasih itu nggak merasa minder, nggak merasa malu. Nggak ada yang ngelarang kalau mau kasih THR untuk guru, tapi jangan di sekolahan, langsung aja di tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Tren yang sedang viral saat ini di media sosial. Video ini merupakan sambungan video yang kemarin yang membahas tentang guru di Indonesia mendapat hadiah barang-barang raya dari muridnya dan menimbulkan kontroversi. Ada yang setuju, namun di sisi lain ada juga yang kurang setuju, bahkan merusak citra nama guru. Lalu, bagaimana pengakuan dari seorang guru ketika mendapatkan hadiah barang-barang raya dari sang murid? Ini perlu kita dengarkan semua ya, supaya sahabat-sahabatku tidak berkomentar yang bukan-bukan terhadap guru yang mendapatkan barang-barang keperluan di hari raya. Dan mirisnya, ini benar-benar di luar dugaan kita ya. Jadi selama ini guru honorer atau guru pembantu ya yang ada di Indonesia ini gajinya itu sangat-sangat minim ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini juga ada sistem perbaikan di dalam memberi gajian terhadap para guru-guru yang ada di Indonesia. Tentunya buat yang berkepentingan, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa ada perbaikan ya sahabat-sahabatku semua. Dan video ini bukan bertujuan untuk menjelek-jelekkan atau untuk istilahnya menyebarkan berita yang kurang bagus, bukan. Tapi video ini bertujuan untuk memberikan kritikan keras. Dan mari kita lihat curhatan guru Indonesia tidak semanis yang mungkin sahabat-sahabatku tulis di kolom komentar. Ternyata gajian guru honorer di Indonesia itu bikin kita terkejut loh. Mari kita simak bersama-sama. THR dari siswa untuk guru. Dan Anda katakan sebagai gratifikasi. Kok jahat kalian ya? Berapa kerugian negara ya, akibat gratifikasi dari anak yang memberikan hadiah kepada kami? Kebijakan apa yang bisa kami buat gitu sehingga bisa merugikan negara?
Enggak merugikan negara, Bu. Kalau Anda anggap bahwa nanti guru akan bisa memberikan nilai yang tidak fair kepada siswa, rendah kali ya kita dinilainya. Jadi ketika kita dikasih hadiah, terus kita akan kasih nilai tinggi kepada anak murid kita. Kalau saya tanya, siapa guru yang tidak pernah memberikan nilai tambahan kepada muridnya? Semua guru pasti pernah melakukan itu. Terlepas dari dia pernah mendapatkan hadiah, terlepas dia tidak pernah mendapatkan hadiah, atau bahkan siswa itu menyakiti hati guru, dia tetap akan memberikan nilai tambahan kepada anak muridnya. Tapi oke lah, anggaplah THR itu janganlah Anda berikan kepada guru yang sudah PNS gitu. Dan saya lucu juga gitu, negara ini mengkotakkan, mengkastakan guru. Ada guru honorer, ada guru P3K, ada guru PNS. Itu kan dikastakan, bahkan pakaiannya dibedakan gitu. Bayangkan sama Anda gitu. Buat siswa seluruh Indonesia, ayo buat gerakan THR untuk guru honorer. Kenapa Sedih. guru honorer gitu? Ternyata Ya karena guru honorer yang hari ini tidak menerima THR. Kalau guru kita PNS salah paham. ada. Lucu kan? Di mata siswa dia nggak tahu, oh ini guru honorer atau guru PNS, nggak tahu kan? Di mata siswa ya guru itu sama semuanya. Syukur-syukur kalau ada guru PN yang dapat honorer, yang dapat THR, kemudian dia menyisihkan sebagian THR-nya untuk dibagikan kepada guru honorer gitu. Ya, yuk buat gerakan gitu. THR untuk guru honorer, pasti seru gitu kan. Itu mereka nggak akan kena gratifikasi gitu. Saya kata gratifikasi itu aja udah sangat jahat gitu jika itu diberikan kepada guru gitu. Ya, ungkapan sayang seorang anak, ungkapan sayang seorang siswa, ungkapan terima kasih dari siswa kepada gurunya dianggap sebagai gratifikasi. Itu terlalu jahat saya. Budayanya udah hilang gitu. Udah tergerus oleh peraturan. Mungkin terlalu jahat ya kata-kata gratifikasi itu kita berikan kepada guru, karena dia tidak punya kebijakan apapun yang bisa merugikan negara. Ya, semoga ini bisa berubah semuanya, sistemnya, dan juga anggapan-anggapan masyarakat selama ini sama guru. Yuk kita kembalikan harga diri dan marwah guru di tengah masyarakat agar negara kita ini berkah gitu. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Assalamualaikum. Saya berusaha untuk mencoba menjawab komentar-komentar negatif dari Anda. Yang pertama itu adalah kenapa harus dikontenkan pemberian itu? Konten hari ini adalah zaman media sosial, Bapak Ibu. Ya, apa yang tidak bisa kita kontenkan hari ini? Yang dilarang dalam sebuah konten atau media sosial adalah pornografi dan porno aksi. Selagi unsur itu tidak terpenuhi, maka itu sah-sah saja untuk kita kontenkan ke halayak ramai. Setuju, Ya. Bu. Terlepas kita nggak tahu niat orang apa dalam membuat konten. Ya, jangan sampai kita seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz almarhum Ustadz Zainuddin MZ, bahwa kita ini suka melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ya, orang beli kulkas meriang kita, orang beli motor tensi kita naik, orang beli mobil kita masuk rumah sakit. Jangan sampai itu terjadi sama kita, punya penyakit hati iri dan dengki ketika melihat guru dapat hadiah, kemudian kita merasa itu nggak wajar, itu gratifikasi. Ya, itu yang namanya penyakit hati iri dan dengki tadi. Ya. Apa yang nggak bisa dikontenkan hari ini, semua bisa dikontenkan. Apa yang tidak bisa dipamerkan hari ini, semua dipamerkan. Artis tuh pamer kekayaannya gitu. Ya, jadi tolong bersihkan hati kita melihat satu sudut ya di sosial media ini gitu. Rasulullah itu membolehkan hadiah
Rasulullah nggak mau menerima sedekah, tapi Rasulullah mau menerima hadiah. Tolong pisahkan mana hadiah, mana sedekah. Padahal yang memberikan senang-senang saja. Orang tua wali bahagia memberikan hadiah kepada guru, pengen mendapatkan keberkahan ilmu dari guru. Ya, mulai hari ini stop membuli guru. Ya, udah yang dapat hadiah syukur, yang tidak dapat ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada rezeki lain. Ya, kalau hari ini kita dikasih hadiah oleh wali murid kita, oleh anak-anak kita, syukuri. Kemudian kalau hari ini kita tidak diberi hadiah, nggak apa-apa, jangan iri hati dan jangan dengki gitu. Syukuri, karena setiap rezeki itu pasti ada tempatnya gitu. Dan kita jangan pernah iri melihat rezeki yang sudah ada pada orang lain. Ya. Semoga kita menjadikan orang-orang yang bersih hatinya, bisa melihat segala sesuatu dengan kejernihan hati, tidak dengan perasaan curiga, tidak dengan perasaan yang sangat tidak mengenakan, jujur. Ya, yuk kita muliakan guru dari anak-anak kita supaya keberkahan itu masuk ke dalam anak-anak kita gitu. Oke Bapak Ibu ya, ini untuk konteks orang tua yang tidak mampu dalam memberikan hadiah, kasihan, berkecil hati. Itu saya katakan, jangan Anda menilai bahwa guru itu menilai besar kecil hadiah yang diberikan oleh anak murid. Tidak memberi tidak masalah, pun tidak akan menjadikan dendam oleh guru itu. Saya pernah mendapatkan anak-anak murid saya itu bukan anak orang mampu, Bapak Ibu, orang susah. Saya tahu ekonomi mereka. Ya, saya pernah dikasih hadiah 1 saset deterjen yang sekali pakai. Saya syukur gitu, saya syukuri pemberian anak dan saya berterima kasih pada anak. Ya, saya apresiasi pada mereka dan saya tidak marah dan saya syukuri itu. Ya, jangan Anda berkecil hati gara-gara seperti itu. Kalau saya berbicara sebagai orang tua, ya, apa yang diberikan oleh guru kepada anak saya itu jauh lebih besar dari apa yang saya berikan kepada guru. Itu kalau saya berbicara konteks saya sebagai orang tua, jauh. Apa yang guru berikan itu bagaikan bumi dan langit. Ya, jika hari ini kita memberikan sesuatu yang kecil gitu, takkan berkurang harta kita, takkan miskin kita gara-gara kita memberikan sesuatu yang kecil buat guru kita. Nggak akan miskin. Betul sih Bu, betul. Insya Allah ada keberkahan, insya Allah akan bukakan rezeki buat kita. Kalau setiap orang berpikir bahwa ketika kita memberi akan menjadikan kita miskin, itu salah konsepnya. Justru ketika kita berbagi, Allah yang akan balas berkali-kali lipat. Maka saya katakan, sangat rugi jika orang memandang negatif hal ini. Itu adalah ladang pahala, ladang amal yang seharusnya kita berlomba-lomba semampu kita gitu. Jadi Allah nggak pernah nilai pemberian itu dari nominal, dari bentuk, dari nilainya, tidak, dari keikhlasan orang. Ya, yuk kita belajar lagi, belajar untuk ikhlas, belajar untuk membersihkan hati kita, melihat sesuatu dengan hati yang jernih. Oke Bapak Ibu, saya berharap ini tidak ada lagi perselisihan dan perdebatan. Jadikan ini sebagai ladang amal dan ladang kita untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan ladang kita untuk meraih ridha Allah dengan cara minta keberkahan dari guru anak-anak kita. Terima kasih. 271. Kukira dia akan tertunduk lesu. Ternyata dia hadir dengan senyum ayu sambil bilang, doain ya, dengan penuh haru. 271. Kulihat seorang ibu tertunduk lesu di depan pintu, bingung tak mampu membeli susu untuk bayinya yang masih lucu.
271. Kulihat tas dan sepatu anakku. Ternyata ada sobekan baru. Tersenyum padaku sambil bilang, kapan aku dilem biru. Lempar lalu beli yang baru. 271 itu triliun, bukan ratusan ribu. 271 triliun, setidaknya kita tidak akan pernah bisa melihat lagi sepatu anak Indonesia yang berlubang seperti ini. 271 triliun, setidaknya kita tidak akan bisa lihat lagi tas anak Indonesia yang koyak seperti ini. Dan 271 triliun, setidaknya kita tidak akan bisa lihat lagi guru honor bergaji Rp200.000 per bulan. Baru saja kita melihat penjelasan seorang guru yang berbicara terkait anak-anak muridnya memberikan hadiah untuk keperluan di hari raya. Jujur, dengan adanya video Bu Guru atau video Cikgu ini membuat saya sedih iya, merasa tertampar iya. Ternyata gaji guru honorer yang ada di Indonesia ini atau gaji guru pembantu hanya sebesar Rp200.000. Ini sungguh-sungguh sangat miris, dan tapi faktanya seperti itu. Ini yang berbicara gurunya sendiri ya. Jadi selaku guru honorer bercakap seperti itu, dan mudah-mudahan dengan adanya video ini sistem-sistem pendidikan dan juga sistem-sistem gaji guru yang ada di Indonesia ini segera diperbaiki ya. Masa iya sih guru cuma digaji Rp200.000 satu bulan? Ini kan kadang-kadang juga di luar nalar kita ya kan. Itu sesuatu yang sangat nilainya kecil banget loh. Kalau untuk berbelanja satu bulan nggak cukup. Kok satu bulan ya? Itu hanya untuk 4 hari, itu pun harus irit-irit atau harus hemat. Dan pesan dari guru tersebut juga meminta para netizen untuk tidak menghujatnya. Tapi di sisi lain, kalau menurut pendapat pribadi saya, memberikan barang-barang keperluan di hari raya untuk sang guru, harusnya nggak perlu dilakukan di dalam kelas. Ini kalau pendapat saya, harusnya dilakukan di luar sekolah ya. Jadi tidak merusak citra guru. Kalau sudah viral seperti ini, mau bagaimana lagi sahabatku semua, sudah terlanjur. Dan ternyata yang diberi oleh muridnya hadiah-hadiah barang raya itu adalah guru honorer. Jadi bukan guru PNS ya, guru honorer, di mana guru tersebut gajinya sangat rendah sekali. Dan saya juga amat sangat merasa sedih ya, karena ada kesalahpahaman. Tapi menurut saya juga ada kurang eloknya ya apabila memberi hadiah untuk sang guru di sekolah kemudian divideokan, itu merusak citra guru. Kalau pendapat saya sahabatku, orang kan berpendapat beda-beda. Jadi alangkah baiknya apabila ada murid-murid yang ingin memberikan hadiah untuk gurunya, lebih baik ke rumahnya saja ya, dan tidak perlu di dalam ruangan kelas kemudian divideokan. Takutnya timbul salah paham seperti pada video-video yang beredar saat ini yang sudah viral. Padahal yang mendapat bantuan atau mendapat hadiah barang-barang keperluan di hari raya itu adalah guru-guru honorer, guru pembantu, di mana gajinya sangat rendah sekali. Kata Bu Guru, malah gajinya cuma 200.000 sebulan. Ya Allah, ya Robbi, ini sangat miris, di luar nalar, tapi faktanya seperti itu. Memanglah
Ini membuat kita amat sedih semua ya sahabatku. Oke, cukup sampai di sini dan mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Di negara lain, di negara tetangga, gaji guru itu udah cukup lumayan ya. Tapi kenapa di Indonesia gaji guru juga dibeda-bedakan? Terus untuk seragam guru yang guru honorer juga dibeda-bedakan, semacam masih ada kasta gitu loh. Miris tapi ini fakta dan nyata.